Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengawali hari kembali dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan kita bersama-sama bersaat teduh. Saudara sekalian, nats saat teduh kita terambil dari Mazmur pasal 73 ayat yang pertama hingga ayat ke-28. Saya membacakan bagi saudara-saudari sekalian ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku tetap dekat pada Allah. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Saya ulangi sekali lagi, "Tetapi aku tetap dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Setelah sekalian, Mazmur 73 merupakan mazmur pengakuan Asaf, seorang pemimpin ibadah di Israel yang bergumul dengan realita hidup. Asaf melihat orang-orang fasik justru hidupnya itu makmur, sementara orang yang berusaha hidup benar selalu mengalami kesulitan. Nah, keadaan ini membuat imannya itu hampir tergelincir kalau kita membaca di ayat kedua sampai ketiga. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah sia-sia hidup benar? Apakah Tuhan sungguh memperhatikan? Saudara sekalian, namun di titik balik terjadi ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di hadapan hadirat Tuhan, pandangannya dipulihkan, perspektifnya berubah. Ia mulai melihat segala sesuatu bukan dari sudut manusia, tapi dari perspektifnya Tuhan. Asaf sadar bahwa kemakmuran orang fasik hanyalah kesenangan sementara yang tidak mempunyai dasar yang kekal. Sebaliknya, meskipun orang benar mungkin menghadapi banyak pergumulan, namun Allah sendiri adalah bagian, kekuatan, dan kepastian hidup mereka. Asaf kemudian sampai pada satu kesimpulan yang menjadi renungan kita hari ini, yang menjadi nas bacaan kita hari ini. Aku tetap dekat pada Allah. Saudara sekalian, Asaf memilih kedekatan dengan Allah lebih daripada segala kenyamanan dunia. Ia memilih Tuhan sebagai perlindungan, bukan keadaan. Ia memilih iman daripada iri hati. Ia memilih kekekalan daripada sementara. Saudara yang kasih Tuhan, kadang kita pun dapat merasakan pergumulan yang sama. Melihat orang lain yang gak peduli sama Tuhan, itu hidupnya kelihatannya lancar-lancar saja. Hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Dan mungkin kita bisa mengatakan kita yang justru hidupnya itu taat, hidupnya itu benar-benar dijaga, hidup takut akan Tuhan, tapi justru hidup kita malah menghadapi banyak tantangan. Nah, disinilah poin pentingnya saudara. Yang membedakan anak Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan bukanlah lancar atau tidaknya hidup itu, tetapi kehadiran Tuhan yang memegang tangan kita dan memimpin kita kepada rencananya yang kekal. Asaf sadar bahwa pemahaman manusia sangat terbatas. Tapi ketika ia masuk ke hadirat Tuhan, ia sadar bahwa hidup orang fasik mungkin tampak dari luarnya baik, namun tanpa Tuhan sementara semuanya itu adalah rapuh. Tapi bagi orang percaya, sekalipun jalan kadang tidak mudah, Tuhan tetap menyertai setiap langkah yang ada. Tuhan membentuk karakter kita, menuntun kita dengan firman-Nya, dan pada akhirnya kita bawa pada kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita renungkan hal ini. Kehidupan orang percaya, walaupun jalannya nggak mudah, tapi Tuhan senantiasa menyertai dengan tujuan yang sangat jelas agar karakter kita boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah kekuatan dan bagian hidup kami untuk selama-lamanya. Melalui Mazmur 73 ini kami belajar ya Tuhan, bahwa hidup tidak diukur dari lancar atau tidaknya jalan yang ditempuh, tetapi dari kedekatan kami dengan Engkau. Meskipun hidup orang percaya nampaknya seringkali banyak pergumulan, ajarlah kami melihat bahwa semuanya itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menghidupi firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita juga bersyukur dua saudari kita berulang tahun, Saudari Desi Ayu Susilowati dan juga Saudari Jesslyn Angelina. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menambahkan usia bagi dua saudari kami, Desi Ayu Susilowati dan juga Jesslyn Angelina. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap tahun yang Engkau berikan adalah anugerah
dan kesempatan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kedua saudari kami, Desi Ayu dan juga Jesslyn, yang masih menempuh studi. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga dewasa secara rohani, dan hidup semakin hari semakin takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan boleh tetap setia, menopang, dan Tuhan selalu ada dalam setiap pergumulannya. Kami serahkan kedua saudari kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.